Halo Sobat Sirius, balik lagi sama aku Mahira di acara yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu Sirius Nonton. Di episode Sirius Nonton kali ini, kita bakal bahas tentang 5 karakter anime yang paling sering dapet hate. Kira-kira mereka tuh salah apa sih sampai sering dibenci sama fans animenya sendiri? Yuk, tanpa basa-basi, kita langsung mulai aja. Check it out! Di urutan kelima, ada Gabi Brown dari anime Attack on Titan. Gabi, di awal kemunculannya di season 4 Attack on Titan, telah menjadi karakter yang menimbulkan banyak kontroversi. Kontroversi yang dia timbulkan pada awalnya bukanlah kontroversi yang buruk seperti karakter yang langsung bikin benci di pandangan pertama, melainkan hanya sebatas rasa kesal karena karakternya yang annoying. Gabi Brown punya sifat yang kekanak-kanakan, egois, dan kompetitif pada tahap yang berlebihan. Gabi juga melihat dunia dengan kacamata hitam putih, dan percaya bahwa sisinya adalah yang baik dan sisi Eren dan lain-lainnya adalah sisi yang jahat. Hal ini membuat penonton Attack on Titan merasa Gabi adalah karakter yang nggak begitu disukainya atau nggak menaruh simpati pada karakter Gabi. Namun, sifat-sifat Gabi yang menyebalkan ini bukanlah turning point atau penyebab utama kenapa orang-orang jadi benci dengan karakternya. Di akhir Marley Arc, Gabi menembak mati Sasha Browse, karakter yang dicintai oleh banyak fans Attack on Titan. Dan mulai dari sinilah, Gabi Brown makin menyulut amarah fans hingga disebut-sebut sebagai karakter yang paling annoying dan dibenci di Attack on Titan. Meskipun begitu, perlu diingat lagi bahwa Gabi hanyalah anak berumur 12 tahun yang sejak kecilnya dididik dengan pemikiran bahwa orang-orang Paradis adalah titisan iblis. Sehingga, rasa benci tidak berdasar yang Gabi miliki pada Eren dan kawan-kawannya adalah pengaruh dari didikan Marley dan umurnya yang masih labil. Tapi, tindakannya membunuh Sasha masih belum dapat dimaafkan oleh sebagian besar fans Attack on Titan. Disebut-sebut sebagai karakter beban, Sakura Haruno masuk ke dalam list karakter yang paling banyak dibenci oleh fans animenya. Ada banyak alasan kenapa Sakura Haruno banyak mendapat hate dari fans Naruto. Salah satunya adalah sifat Sakura yang lemah dan nggak bisa apa-apa saat ada pertarungan. Memang, kemampuan Sakura sebagai ninja medis membuatnya nggak jago dalam pertarungan 1 lawan 1. Tapi Sakura seringkali salah ambil keputusan dan malah membuat masalah baru dan akhirnya harus diselamatkan oleh Kakashi atau Naruto. Ini adalah alasan utama kenapa Sakura disebut sebagai beban dalam tim 7. Gak cuma itu, Sakura juga bucin berlebihan pada Sasuke. Sejak awal kemunculannya di episode-episode awal Naruto, Sakura digambarkan sebagai karakter yang dangkal dan cuma terobsesi sama bagaimana membuat Sasuke suka balik padanya. Dan seiring berjalannya waktu, gak ada perubahan besar dari karakter Sakura, malahan kadang kembali ke sifat dangkal yang di awal. Ini terlihat dari bagaimana Sakura selalu memohon-mohon pada Naruto untuk membawa Sasuke kembali dan membebankan hal itu pada Naruto. Dan saat ada kesempatan untuk Sakura menyerang Sasuke, ia selalu ragu-ragu dan menyebabkan dirinya terluka bahkan membahayakan timnya sendiri. Cinta butanya pada Sasuke juga menimbulkan segelintir sifat Sakura yang bikin fans anime Naruto gergetan. Sakura sering berbuat kasar pada Naruto yang menyukai dan peduli padanya, dan terus-terusan mengejar Sasuke yang gak peduli sama dia. Memang sih, pada akhirnya Sakura menikah dengan Sasuke, tapi hal ini justru memperlihatkan seberapa buruk harga diri dan self-respect yang dimiliki Sakura karena menikahi orang yang memperlakukan dirinya dengan buruk seperti itu. Masashi Kishimoto bisa dibilang menulis karakter Sakura dengan buruk. Pasalnya, tiap kali ada redemption arc untuk Sakura seperti adegan di Forest of Death di arc Ujian Chunin, atau adegan melawan Sasori, setelah kita melihat Sakura berhasil mengalahkan musuh, di episode-episode berikutnya, kita nggak melihat perkembangan apapun atau penggambaran lebih lanjut terhadap karakter Sakura, sehingga penonton nggak bisa bersimpati pada karakter Sakura.
Selanjutnya ada Shinji Ikari dari Neon Genesis Evangelion. Kalau ngomongin karakter yang banyak dibenci oleh fans animenya, Shinji Ikari adalah salah satu yang wajib masuk ke dalam list. Shinji Ikari dengan segala sifat dan tindakan problematiknya memberikan alasan yang kuat bagi fans Neon Genesis Evangelion untuk gregetan dan kesel sama Shinji. Shinji Ikari dikenal sebagai protagonis cowok yang beda dari yang lain. Nggak kayak hero pada umumnya, Shinji cenderung penakut, payah, cengeng, pecundang, gampang dimanipulasi, dan segala bentuk kelemahan yang ada di dunia ini. Shinji juga nggak punya rasa percaya diri dan cenderung nggak punya harga diri, membuat penonton alih-alih simpati malah kesal pada tokoh utama satu ini. Selain itu, Shinji Ikari juga pernah melakukan hal-hal nggak senonoh dan menentang moral, punya Oedipus kompleks, dan hal problematik lainnya yang bikin penggemar Evangelion makin menganggap ada yang nggak beres dari karakter satu ini dan merasa dia nggak pantas jadi tokoh utama. Pasalnya, memang ada yang nggak beres atau nggak sehat dari Shinji Ikari. Kalau kita lihat backstory-nya, Shinji Ikari tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu, diabaikan oleh ayahnya selama belasan tahun, dan hanya dipedulikan ketika ayahnya membutuhkannya untuk mengoperasikan Evangelion Unit 1. Shinji yang berusia 14 tahun dan punya daddy issue serta depresi akut, menyetujui permintaan ayahnya yang jika ditanyain ke orang waras, bakal ditolak, tapi dia setujui. Dari sini kita bisa lihat gimana Shinji Ikari nggak punya kondisi mental yang stabil untuk membuat keputusan, baik sebagai akibat dari trauma masa kecil dan depresinya, maupun umur remajanya yang labil, sehingga menjadi akar dari segala tindakan problematiknya. Namun, hal ini tetap nggak menjustifikasi perlakuannya yang buruk dan terlanjur menyulut amarah fans Evangelion. Ini dia karakter yang jadi akar segala keburukan di anime Naruto, Danzo Shimura. Perangannya yang buruk, egoistik, licik dan manipulatif, membuatnya wajib jadi masuk daftar karakter yang bikin penggemar anime Naruto naik pitam. Malah bisa dibilang, Danzo yang gila kekuasaan ini merupakan karakter villain paling busuk dan sosok yang bertanggung jawab atas semua kesengsaraan yang ada di jalan cerita Naruto dari awal sampai akhir. Danzo pada awalnya memiliki visi untuk menjaga stabilitas di Konohagakure, dan ya, kita bisa mengatakan niat Danzo adalah sesuatu yang positif. Namun keserakahannya untuk tampil sebagai orang yang mengorbankan banyak hal demi keamanan Konohagakure justru melahirkan banyak masalah-masalah baru yang tidak hanya berdampak pada warga Konohagakure, namun juga desa-desa lain yang ikut terseret dan menyebabkan perang shinobi. Danzo, alih-alih memenuhi peran yang diberikan padanya, selalu bertindak sebagai penghalang bagi kemakmuran dan ketentraman Konohagakure dengan berusaha menyingkirkan Hiruzen atau Hokage ketiga dan ingin hadir sebagai sosok Hokage. Dari sini aja, kita udah bisa mengambil kesimpulan bahwa Danzo memiliki God Complex dan megalomania, yakni terobsesi dengan kekuasaan dan mengontrol orang lain. Gak cuma itu, untuk memenuhi agendanya agar dapat menjadi Hokage, Danzo secara nggak langsung mengadu domba penduduk Konoha dengan klan Uchiha, yang menjadi akar rencana pemberontakan klan Uchiha dan berujung pada kematian Shisui, pembantaian klan Uchiha oleh Itachi, dan rusaknya hubungan kakak adik antara Sasuke dan Itachi. Tambahan lainnya, Danzo juga mencuri Sharingan dari mayat-mayat klan Uchiha untuk memperkuat dirinya. Kalau bukan sakit jiwa, nggak ada hal lain yang bisa mendeskripsikan karakter Danzo. Meskipun pada akhirnya kematian Danzo di tangan Sasuke mengundang sorak-sorai dari fans Naruto, dendam kesumat yang disimpan fans masih menyala. Kayaknya, nggak ada perbuatan Danzo yang bisa dimaafkan oleh fans Naruto dan membuatnya jadi salah satu karakter yang paling dibenci sepanjang masa. Ini dia karakter yang paling dibenci di seluruh anime, Shoutaker dari Fullmetal Alchemist. Well, dia emang karakter yang gak begitu penting. Bahkan, kemunculannya di Fullmetal Alchemist yang bisa dihitung jari mencerminkan bagaimana Shoutaker bukanlah seseorang yang punya peran besar dalam anime Fullmetal Alchemist. Tapi, kenapa Shoutaker disebut-sebut sebagai karakter anime paling dibenci oleh nyaris semua orang? Nah, Shoutaker merupakan sebuah potret ilmuwan gila yang rela berbuat keji demi nama ilmu pengetahuan.
Bahkan bukan demi nama ilmu pengetahuan, melainkan demi gelar dan prestisnya. Shotaker tanpa rasa bersalah memamerkan bahwa ia telah menyatukan anak perempuannya dan anjing peliharaannya demi menciptakan anjing yang bisa bicara. Sekali lagi, ia melakukan itu tanpa rasa bersalah dan justru malah bangga atas ciptaannya yang mengerikan. Gak cuma sampai di situ, sebelumnya, Shotaker pernah melakukan hal yang sama pada istrinya dan mengklaim bahwa istrinya yang pergi meninggalkannya. Padahal kenyataannya, ia telah mengubah istrinya menjadi salah satu bahan eksperimennya yang lain. Sakit? Betul. Karakter Shotaker menjadi gambaran bahwa alkemi bukanlah sihir fix it all yang bahagia dan mudah, melainkan dapat membuat seseorang menjadi gila. Ada konsekuensi dan tanggung jawab yang besar di dalamnya. Sistem di negara alkemis itu penuh korup dan banyak kekurangan. 遊ぼうよ。間に合ったんだ。これでまた国家錬金術師。Nah, itu dia 5 karakter anime paling dibenci versi serius. Gimana? Apakah bahas mereka cukup bikin kamu kesel? Atau ada karakter lain yang bisa bikin kalian lebih benci? Share di kolom komentar ya. Oh iya, aku mau ingetin kalian buat jangan lupa like, comment, subscribe, sama share video ini ke teman-teman kalian yang suka nonton ya. Sekian episode serius nonton kali ini, aku Mahira pamit undur diri, see you on the next video, mata ne!